sini akan menjelaskan poin mengenai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. John Gardner pada tahun 1992 mengatakan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak, sesuatu yang dipercayanya itu memiliki dimensi moral guna menopang peradaban. Artinya, untuk mencapai derajat sebuah bangsa besar, dibutuhkan bangunan nilai, paradigma, dan cara berpikir bangsa dalam usahanya membentuk suatu negara. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh penjajah Jepang guna menjadikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wetyo-Diningrat. Di dalam persidangan, ia meminta anggotanya untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam mengemukakan pendapat yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga Muhammad Yamin. Akan tetapi, pendapat Insinyur Soekarno yang paling menonjol karena pendapat beliau terkait dengan bentuk dasar negara yang harus dimiliki calon bangsa dan negara Indonesia. Sebab dikarenakan beliau memahami bangsa yang besar harus ditopang dengan norma-norma, nilai-nilai, ataupun pandangan dunia yang telah membentuk bangsanya selaras dengan ucapan John Gardner. Bangsa Indonesia merupakan gugus-gugus wilayah yang mewah dengan keanekaragaman hayati dan non-hayati, berbineka suku dengan bangsanya, agama, adat dan istiadat, kebudayaan, hingga nilai-nilai luhur sebagai manifestasi cara pandang dunianya. Menurut Yudi Latif berpendapat bahwa wilayah Nusantara atau Indonesia adalah wilayah lautan yang luas, sekaligus wilayah daratan yang subur. Wilayah Nusantara atau Indonesia mempunyai karakter-karakter tertentu, yakni Nusantara merepresikan sifat laut. Sifat laut adalah menyerap dan membersihkan. Sedangkan wilayah daratan, titik tekannya adalah pulau-pulau bukan lautan. Ringkasannya, wilayah Nusantara seperti dikatakan oleh Denis Lambas 1987 adalah merupakan wilayah terjadinya silang budaya dari berbagai juru dunia. Di sisi lain, karena terdiri dari berbagai daratan, pulau-pulau wilayah Nusantara memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menerima dan menumbuhkan dalam sebuah etos pertanian yang dipunyai oleh masyarakat. Pancasila dalam pengertian definisinya merupakan saripat nilai-nilai bangsa Indonesia yang telah dihayati dan terkristalisasi dalam peri kehidupan bangsa Indonesia. Kedua yaitu periodisasi sejarah Pancasila. Periodisasi adalah rentetan atau urutan waktu sejarah yang membentuk peristiwa beserta alasan peristiwa tersebut terjadi. Konsep pokok periodisasi pemikiran Pancasila yang akan digunakan sebagai pendekatan terbagi atas dua. Yang pertama, pendapat Yudi Latif membagi tiga fase pemikiran Pancasila. Yang pertama adalah fase pembuahan, yang kedua adalah fase perumusan, yang ketiga adalah fase pengesahan. Yang kedua adalah pendapat Djoko Siswanto, yaitu penyempurnaan konsep Pranarka yang terbagi atas 5 fase. Yang pertama adalah fase penemuan dan fase perumusan. Yang kedua adalah fase ideologis. Yang ketiga adalah fase reflektif. Yang keempat adalah fase kritik. Dan kelima adalah fase revitalisasi dan refungsionalisasi. Sedangkan secara garis besar, fase periodisasi pemikiran dengan Pancasila terbagi atas dua. Yang pertama adalah fase pemikiran Pancasila
sebelum kemerdekaan, yaitu zaman purbakala, prasejarah serta kolonialisme. Yang kedua adalah fase pemikiran Pancasila menjelang dan sesudah kemerdekaan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan zaman purbakala dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Sebagai kristalisasi nilai-nilai dan pandangan hidup, tentu benih-benih Pancasila telah ada dan hidup dalam alam pikiran dan tindakan bangsa ini beratus tahun lamanya sebelum bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, pada zaman purbakala, menurut Yudi Latif, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen. Sebelum pengaruh agama-agama datang, masyarakat Indonesia telah bersikap religius spiritual yang kita kenal dengan penganut animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan budaya religius pertama bangsa Indonesia.